Waalaikumsalam Bu Dita. Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia. Alhamdulillah bahagia ya Pak. Ya. Sebelum kita melakukan kucing, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Nurudin. Baik Pak, pada saat kucing nanti coach dan coach akan saya amati dan juga akan saya nilai apakah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Pak Nurudin nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kucing dan bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan Pak Nurudin tadi. Ya, Nah, jangan lupa nanti ya Pak, disesuaikan dengan prinsip kucing yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Nurudin, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan pada kucing nanti? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti itu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh Bu. Yang kedua adalah mendengarkan aktif dan yang ketiga adalah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan Pak Nurudin kembangkan secara spesifik yang ingin dicapai? Untuk kompetensi spesifik yang akan saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Kemudian masih ada lagi Pak yang terakhir ya Pak. Indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Pak Nurudin dalam proses coaching saat nanti? Indikator yang saya inginkan yaitu saya menginginkan kucing saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, oke, berarti nanti sebisa mungkin pertanyaan itu memancing kucing agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Pak ya. Ya, Bu. Oke, demikian dulu ya Pak Nurudin observasi kita. Ya. Kemudian setelah pra-observasi kali ini, silakan nanti Pak Nurudin melakukan kucingnya terhadap kucing. Semoga lancar. Iya, amin Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali Pak Nurudin. Assalamualaikum Pak Tin. Waalaikumsalam Pak Ali. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah sehat Pak Tin. Pak Tin ada waktu enggak mau minta waktu sebentar? Oh iya, ada. Monggo Pak Ali, silakan. Apa ada yang bisa saya bantu Pak Ali? Iya, ada Pak Tin. Sedikit resah hari ini, bahasa anak muda galau Pak Tin hari ini. Tadi ngajar di jam terakhir itu ada 3 anak Pak Tin. Sering sekali mengganggu teman-temannya, terus keluar masuk kelas ya izin tapi kembalinya ke ruangan lama sekali sehingga pembelajaran ini agak terganggu. Oh gitu ya kalian. Ini kira-kira bagaimana langkah saya? Dengan kasus anak yang sering izin terus kembalinya agak lama, melihat hal seperti itu kira-kira apa yang akan dilakukan Ali nantinya? Ya, saya sedang meraba-raba apakah memang metode dan model pembelajaran saya kurang ataukah memang anak tersebut yang butuh perhatian, sehingga ini tadi sembari saya berpikir sejenak, introspeksi diri, barangkali ini adalah kesalahan saya. Akhirnya saya sedikit meminta masukan kepada anak-anak yang ada di kelas tersebut. Saya tanya anak-anak, kok ini 3 teman kok sering keluar masuk, itu kenapa? Jawabannya, enggak hanya pelajarannya Pak Ali, pelajaran yang lain juga demikian kok. Begitu. Ya, berarti menurut saya itu tidak karena metode dan model pembelajaran, berarti karena memang pribadi Anda. Begitu Pak. Terima kasih ya Pak ya. Dengan permasalahan itu kira-kira ini kali ya. Nanti yang akan
diterapkan oleh Pak Ali untuk mengendalikan anak tersebut kira-kira seperti apa? Jadi saya teringat ketika pertama kali dalam pembelajaran sebelum masuk di pembelajaran itu kita istilahnya ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu anak 3 yang sedang keluar masuk kelas meninggalkan pelajaran saya temui, terus kemudian saya ajak bicara, ngobrol dengan hati, mereka saya perlihatkan ini kesepakatan kelas kita. 1, 2, 3 diantaranya tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin guru atau meninggalkan kelas dalam durasi tertentu. Nah, memang di antara 3 ini ada 1 yang agaknya sedikit perlu perhatian khusus. Mungkin tidak bisa dikatakan bandel atau nakal, mungkin perlu perhatian khusus. Begitu, Pak. Oke, bagus sekali langkah yang dilakukan oleh Pak Ali. Nah, kira-kira Pak Ali, komitmen dari Pak Ali sendiri supaya siswa tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas apa yang disampaikan oleh Pak Ali itu kira-kira bagaimana menurut Pak Ali? Oke, terima kasih Pak. Ini langkah nyata yang saya lakukan Pak. Ini itu khususnya 3 anak, karena memang tidak hanya pelajarannya Pak Ali, pelajaran saya, pelajaran-pelajaran guru yang lain juga demikian. Maka saya mempunyai kesepakatan menumbuhkan tanggung jawab 3 anak ini. Nah, kemudian 3 anak ini saya panggil, Pak Din, kamu boleh keluar kelas itu hak, tetapi tidak boleh lebih durasi dari 2 sampai 3 menit. Nah, setelah ada batasan seperti ini, dia keluar hanya untuk ke kamar mandi, toilet, terus kemudian cuci tangan, cuci muka karena ngantuk, terus kemudian akhirnya kembali lagi. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua, kamu bertiga boleh meninggalkan kelas asalkan jam pembelajaran sudah berakhir, atau boleh meninggalkan kelas kalau sudah jam pergantian guru yang lalu. Boleh meninggalkan kelas kalau jam istirahat sudah berbunyi. Begitu Pak Den. Oke, bagus sekali Pak Ali. Lalu kira-kira kapan rencana ini akan diterapkan? Ini saya punya gagasan dan rencana, insya Allah besok itu sudah akan kami lakukan, sehingga sembari melihat setiap harinya kami observasi, saya observasi setiap harinya apakah ada kemajuan dalam tingkah laku mereka bertiga atau tidak. Nanti kalau seandainya belum ada perilaku signifikan yang berubah, nanti mohon izin untuk bisa konsultasi lagi dengan Iya Pak Ali, terima kasih sekali. Jadi pada pertemuan kita kali ini kan kita sudah menemukan solusi-solusi nanti untuk anak yang berjamaah. Kira-kira ada yang lain lagi Pak Ali? Tampaknya itu dulu Pak Tim, karena ini sudah jam siang, barangkali Pak Tim juga merasakan. Terima kasih atas waktunya Pak Tim. Sama-sama Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Nurdin tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ali ya Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah sekarang sebelum melanjutkan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Nurdin. Iya Bu. Yang pertama akan saya tanyakan, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan Pak Nurdin? Jadi uji saya itu dapat menyelesaikan persoalannya dan dapat mencarikan solusi untuk permasalahan-permasalahannya. Ya, baik. Berarti sudah berhasil melakukan proses coaching sebagai observer. Saya tadi mengamati proses coaching yang sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian sudah sesuai dengan alur tirta. Selain itu tadi Pak Nurdin juga sudah menanyakan harapan tujuannya dari dengan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kemudian menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Dan
kompetensi yang akan saya kembangkan nanti itu lebih mendalami lagi penerapan coaching dengan kamu tirta, Bu, dan dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Baik, luar biasa sekali Pak Nurudin ini. Terima kasih sudah melakukan tanggung jawab coaching tadi, kemudian sudah melakukan observasi saya. Karena sudah melakukan observasi ini sudah selesai, saya akhiri di sini. Semoga kedepannya nanti Pak Nurudin bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Amin. Ya, selamat menjalankan aktivitasnya ya Pak Nurudin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum Bu Gita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Ali, alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah jika diberikan kesehatan. Bu Dita hari ini akan melakukan proses coaching ya. Iya Pak. Nah, sebelum proses coaching ada sedikit yang harus kita bicarakan dulu agar supaya kita satu pemahaman. Begitu ya Bu Dita? Iya Pak Ali, silakan. Baik, jadi nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee, saya akan amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Apakah nanti Bu kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Bu Dita sampaikan. Jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Oke Bu Dita, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Dita. Boleh nggih? Boleh Pak Ali, monggo silakan. Baik Bu Dita, pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dita kembangkan nanti? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti ada yang pertama adalah present, yang kedua mendengarkan aktif, dan kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Ya, baik. Ada 3 kompetensi yang nanti akan dikembangkan. Di antara ketiga kompetensi tersebut, manakah kompetensi yang kira-kira lebih spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Dita? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Baik, Bu Dita, kompetensi spesifik yang dikembangkan yaitu tadi ada presence, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Dita ya? Iya Pak. Oke. Baik Bu Dita, indikator ketercapaian yaitu coaching nanti dapat menemukan sendiri dari solusi atas permasalahannya. Sehingga baik Bu Dita, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Ibu Dita melakukan proses coaching. Nanti diharapkan mampu memberikan suasana baru, jawaban atas proses coaching, sehingga permasalahan-permasalahan nanti berakhir dengan baik dan ke depan menjadi coach atau coach yang terbaik juga. Begitu ya Bu Dita? Iya Pak. Terima kasih Pak Ali. Ya, demikian Bu Dita, silakan bisa melanjutkan proses coaching. Semoga berhasil. Demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ali. Kita ada waktu hari ini. Alhamdulillah sedang santai nih Pak. Oke. Silakan. Jadi minta waktunya sebentar lagi untuk konsultasi. Oh iya. Kita Ya. gini Bu Dita, beberapa hari ini saya melihat siswa bimbingan saya itu kok sering sekali terlambat juga. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Sebelumnya
Pak Din punya permasalahan bahwa siswa Pak Din ada beberapa yang sering terlambat dan semua ya Pak Din ya. Apakah Pak Din sudah melakukan pengamatan terhadap siswa tersebut? Mengapa kok bisa terlambat? Faktor apa yang menyebabkan siswa tersebut terlambat? Sejauh ini saya sudah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mengamati siswa tersebut, kan. Jadi siswa tersebut itu sering terlambat itu karena pas pada waktu malamnya kurang tidur, karena dia sering bermain game sehingga bangunnya kesiangan. Nah, kebetulan orang tuanya juga bekerja semua, jadi tidak ada yang membangunkan kita. Oh, seperti itu ya. Berarti setelah nanti Pak Din sharing sama saya, harapannya untuk siswa Pak Din yang terlambat itu? Harapannya siswa itu mempunyai rasa tanggung jawab bahwa dia itu mempunyai tugas untuk berangkat sekolah karena dia seorang pelajar. Oh, itu harapannya. Baik Pak Din. Kemudian nanti apa yang akan Pak Din lakukan, tindak lanjut apa yang akan Pak Din lakukan terhadap siswa yang tadi terlambat itu? Saya akan membimbing siswa tersebut, kemudian nanti saya akan menghubungi orang tuanya, dan rencananya itu nanti saya akan melaksanakan home visit, harus ketemu dengan orang tuanya, karena kalau setiap malam harus begadang sehingga siswa tersebut itu berangkatnya terlambat, itu akan mengganggu dalam pembelajaran. Lantas kapan akan Pak Din melaksanakan rencana Pak Din itu? Rencana besok pagi saya bersama wali kelas akan ke rumah siswa tersebut. Kami sudah komunikasi dengan orang tuanya bahwa saya bersama wali kelas akan datang ke rumah besok untuk membahas permasalahan anak. Seperti itu Pak Din. Untuk melancarkan rencana Pak Din tadi agar siswa tidak terlambat lagi dan juga melakukan home visit ya ke orang tua, kira-kira siapa yang akan mendukung dengan rencana Pak Din ini? Yang akan dilibatkan? Selain saya dan wali kelas, nanti kami juga akan koordinasi dengan kepala sekolah. Kira-kira nanti setelah ditemukan pokok permasalahannya selain begadang, kira-kira apalagi nanti yang membuat siswa itu menjadi terlambat, sehingga harapannya setelah saya dan wali kelas terus diketahui oleh kepala sekolah datang ke rumah itu membawa hasil yang telah disepakati bersama antara pihak sekolah dengan wali murid dan dengan siswa itu, kita akan menyampaikan hasil ke kepala sekolah itu. Seperti itu, berarti harus berkolaborasi ya Pak? Iya. Dengan orang tua, kemudian kepala sekolah Dan wali kelas. wali kelas untuk melakukan kunjungan atau home visit ke anak tersebut. Iya. Sehingga sampai melakukan perubahan. Perubahan gitu ya Pak? Iya. Biasa sekali Pak Din rencananya sebagai Pak Din bercerita dengan saya, kira-kira gimana sekarang? Saya akan melaksanakan kegiatan ini secepat mungkin supaya anak-anak ini tidak terlalu lama meninggalkan jam-jam pelajaran, sehingga dia tidak bermasalah dengan guru-guru mapel yang telah ditinggalkannya itu. Oh iya, betul sekali Pak Din. Rencananya rencana dan harapannya Pak Din segera terrealisasi ya, dan kolaborasinya juga berjalan. Terima kasih Bu. Terima kasih atas solusinya, dan sekarang saya akan menghubungi wali kelas untuk persiapan rumahnya siswa. Terima kasih ya Bita ya. Sama-sama Pak Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan bagaimana tadi pelaksananya Alhamdulillah, sekali berjalan dengan lancar dan sangat baik sekali. Nah, setelah tadi melaksanakan observasi proses kucing yang telah dilaksanakan dengan uji tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh? Boleh, baik sekali silakan Pak. Ya. Bu Dinda, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam koordinasi seperti silakan. Sudah ada peningkatan menurut saya yang lebih baik dan
Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya sudah mampu membuat pertanyaan, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali situasi yang ada dalam permasalahan yang Kuce ceritakan. Begitu. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali. Sejauh saya mengamati tadi saat proses coaching antara Bu Dita dengan Pak Nurudin, Bu Dita sudah mampu menggali situasi dan ide-ide dari Uci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sudah sesuai dengan indikator yang sudah kita bahas dalam tahap pra observasi. Ya Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah saya merasa senang karena ternyata saya sudah bisa melakukan coaching lebih baik sesuai dengan alur Tirta tadi. Ya. Namun dengan demikian saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya pada saat menggali informasi, situasi yang sedang dibicarakan dengan Puji, saya mengamati Ibu masih memberikan apresiasi yang menggunakan Puji. Yang sebetulnya kalau merujuk ke indikator keberhasilan yang sudah disepakati, seharusnya Ibu dalam memberikan apresiasi jangan berlebihan sehingga Puji dapat tertantang lebih untuk mencari alternatif atau solusi yang lain dari penyelesaian masalahnya. Oh iya, benar sekali Pak Ali. Tadi saya memberikan apresiasi yang terlalu berlebih seperti luar biasa, seperti itu. Terima kasih Pak Ali atas koreksi. Bagaimana tindakan Ibu selanjutnya? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi present atau kehadiran agar dapat melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta secara utuh dengan baik. Oke, Bu Dita, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa di kemudian hari? Saya akan mencoba melaksanakan coaching terhadap rekan saya di sekolah agar lebih baik lagi. Ya. Oke, terima kasih. Saya mengapresiasi bagus dari proses coachingnya. Semoga nanti memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses coaching berikutnya. Oke, Bu Dita, silakan bersama kita selanjutnya. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Begini ya Pak Ali. Pak Ali kan akan melakukan kegiatan coaching hari ini. Nah, sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Ali. Kira-kira gimana Pak Ali? Siapa deh? Nah, pada saat coaching nanti antara quiz dan uji akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan objek penilaian coaching Bali. Seperti apakah sudah sesuai dengan kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada uji. Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh uji itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Begitu Wali. Dan kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah nanti uji dapat memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti ya Pak ya juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching itu sendiri ya Pak ya. Nah, sebelum proses coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Ali. Monggo silakan. Pertanyaan yang pertama Pak Ali ya. Kompetensi apa yang akan Pak Ali kembangkan dalam coaching nanti? Setidaknya ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan nanti di proses coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Ali.
Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Ali 3 hal tersebut ya Pak ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Ali yang Untuk kompetensi yang nanti lebih spesifiknya yang akan saya kembangkan juga, yakni kompetensi yang mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bertanya. Begitu. Oke Pak Ali. Kemudian Pak Ali, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan oleh Pak Ali sendiri itu apa ya? Indikator ketercapaian yang ingin saya wujudkan nanti yaitu dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan atau menemukan langkah-langkah konkret agar supaya masalah itu terurai dan kemudian menemukan jalan keluar yang bisa ditindaklanjuti. Oke, baik Pak Ali, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silakan nanti Pak Ali untuk melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya kali ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah datang. Iya, Pak Ali begini, saya mau sharing sedikit. Mungkin ada permasalahan di kelas saya ketika pembelajaran saya berlangsung. Seperti itu. Ada masalah. Gini Pak Ali, pada saat saya memberi pembelajaran di kelas itu ada beberapa murid yang suka jali sama temannya sampai mengakibatkan perkelahian. Itu karena saling jadinya dan temannya merasa kesal. Kemudian akhirnya dengan begitu terjadi keributan di dalam kelas dan akhirnya tidak fokus menerima pembelajaran yang saya berikan. Begitu ceritanya. Terus langkahnya yang ditempuh kita dalam istilahnya menetralisir keadaan ini bagaimana? Saya mengamati dulu anak-anak tersebut yang ajaib sama temannya tentunya, mengamati faktor apa yang menyebabkan mereka itu bisa jahil sama temannya. Saya cari faktornya dulu, kenapa seperti itu. Ternyata mereka itu kurang perhatian dari mungkin dari saya sebagai gurunya seperti itu. Lantas langkah-langkah setelah ini apa yang akan kita lakukan agar supaya anak-anak itu merasa diperhatikan? Mungkin saya akan melakukan bimbingan personal, pendekatan personal sama anak tersebut secara bergantian karena tidak hanya satu anak saja yang bergantian seperti itu. Pendekatan personal dengan anak tersebut, ngobrol, sharing sama anak tersebut, seperti itu. Lantas dengan anak yang pernah dijali apakah ada dendam sehingga nanti dikhawatirkannya namanya anak itu karena jadi usili dan tidak usili pada adik kelas atau mengenai langkahnya bagaimana ya? Tetap saya akan menerapkan pendekatan bersama juga dengan anak tersebut yang dijali supaya tidak terjadi dendam dengan anak yang dijahili dan mengingatkan kepada kedua anak tersebut baik yang menjahili maupun yang dijahili dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan juga menjelaskan tentang refleksikan budaya positif kepada mereka. Langkahnya kita dalam hal ini sudah dapat step-stepnya, terus kemudian langkah-langkahnya konkret nyata sudah dilakukan. Harapannya ke depan anak-anak sudah lagi ada yang jahil karena sudah diperhatikan. Iya. Atas untuk treatment ke depan agar supaya pembelajaran lebih mengasihkan, lebih baik, apa yang akan kita lakukan? Pertama kedepannya saya akan konsisten memberikan pengertian tentang nilai pendidikan dan juga disiplin positif di sela-sela pembelajaran di jam istirahat akan pendekatan
personal. Kemudian mungkin saya juga akan menerapkan metode-metode yang asik dalam belajar, metode yang inovasi seperti itu. Ya, anak-anak seusia mereka itu masih butuh dirangkul, butuh diberikan kasih sayang penuh, perhatian penuh, karena mereka senang kalau anak-anak seusia mereka itu diberikan perhatian penuh, sehingga ada sense rasa di mana anak-anak itu merasa seperti halnya orang tua sendiri. Iya, Tidak betul sekali. ada yang disampaikan Sepertinya sampai di sini Pak, sepertinya dengan saya ini juga saya sudah merasa lega. Terima kasih, semoga nanti ke depan anak-anak semakin betah di kelas, kemudian rukun, tidak ada kegaduhan, dan pembelajaran semakin baik. Ya, amin. Semoga berjalan lancar. Ya, Cukup. terima kasih atas waktunya Pak Ali, sudah memberi waktu sharing kepada saya. Terima kasih, selamat menjalankan kegiatan berikutnya ya Pak Ali. Sampai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Baik Pak Ali, bagaimana tadi proses coachingnya Pak Ali? Terima kasih Pak Din. Jadi tadi pas waktu proses coaching, alhamdulillah saya sudah melakukan. Pada saat coaching barusan saya melakukan dengan alur cerita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi kepada kunci. Saya juga menanyakan tanggung jawab kunci ke depan tentang rencana aksi yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak Ali. Setelah proses coaching tadi, saya ada beberapa pertanyaan lagi Pak Ali, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini berhubungan dengan coaching tadi yang Pak Ali laksanakan. Ya. Nah, ini terkait indikator kali ya. Indikator yang Pak Ali ingin capai itu yang bagaimana kira-kira Pak Ali? Ya, indikator yang ingin saya capai adalah tadi sudah mampu mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi nyatanya, terus kemudian menanyakan tanggung jawab setelahnya, sehingga setelah aksi tanggung jawab itu nanti harapannya akan bagaimana. Begitu Pak. Wah, luar biasa sekali ya Pak Ali ya. Baiklah ya Pak Ali ya. Jadi Pak Ali sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur data tadi. Nah tadi saya juga sudah mengamati dari kegiatan proses coaching Pak Ali itu, di mana Pak Ali sudah menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah, itu luar biasa sekali ya Pak Ali ya. Jadi Pak Ali juga sudah fokus terhadap percakapan, terus yang artinya bahwa Pak Ali ada present atau kehadiran penuh dalam coaching tadi. Nah, selain itu Pak Ali juga mendengarkan aktif dari coaching, dan kunci dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ali yang berbeda. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ali yang tadi disampaikan itu sudah masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini luar biasa sekali Pak. Jadi dalam proses coaching yang dilakukan oleh Pak Ali tadi itu mudah-mudahan ke depan Pak Ali makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya Pak Ali. Nah, untuk kedepannya ini Pak Ali. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan ingin Pak Ali kembangkan? Iya, terima kasih Pak Din. Jadi ada tantangan tersendiri sehingga kompetensi ke depan yang ingin saya kembangkan lagi yaitu proses coaching ke depan
mendalami dan memahami lagi terkait alur delta. Lebih baik pada saat saya melakukan proses coaching, supaya proses coaching ke depan itu akan memberikan hasil yang lebih maksimal dari coaching yang saat ini. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Ali ya. Jadi Pak Ali akan mendalami lagi alur theta dalam proses coachingnya ya Pak ya. Jadi semoga nanti dalam pelaksanaan coaching berikutnya itu akan lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, baik Pak Ali, terima kasih sekali sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur theta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi ini Pak Ali. Mudah-mudahan bisa ada kesempatan di lain waktu untuk kita berkolaborasi lagi. Terima kasih Pak Ali ya atas waktunya dan terima kasih atas proses coachingnya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.